Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngesuka bumi lagi bareng Bocan. Di video kali ini kita mau mereview satu hotel baru yang ada di Sukabumi, yaitu Santika Premier Hills Resort Cibadak Sukabumi. Kalau ini dulu namanya Spark Forest, sekarang dia udah rebranding, dipegang sama Santika Group Boboers. Dan ini termasuk hotel baru juga karena baru buka beberapa bulan yang lalu, dan Bocan excited banget pengen tahu nih seperti apa kondisinya sekarang. Udah dipegang Santika, pastinya lebih keren dong ya. Nah, untuk perjalanannya, karena rumah Bocan udah di Ciawi, jadi itu sebenarnya deket banget dari rumah Bocan. Aksesnya bisa lewat tol Bocimi atau bisa lewat jalan biasa gitu. Cuma kalau jalan biasa pastinya bakalan ketemu macet-macetan sedikit, lebih enak lewat Bocimi. Cuma tarif tol Bocimi itu tuh mahal. Mahal Bobers dibandingin Jagorawi gitu kan ya. Jagorawi tuh hemat walaupun KM-nya panjang, tapi tarif tolnya tuh masih murah banget. Nah, kalau yang di Bocimi ini KM-nya nggak terlalu panjang, tapi paling nggak dia udah di atas 50.000. Dan kita nanti keluar di exit tol Parung Kuda namanya Bobors. Jadi Bocan tuh kemarin dari rumah nggak langsung ambil Bocimi, kita lewat Caringin dulu biar nggak terlalu mahal. Ternyata tetap aja 30.000. ya udahlah ya. Ini kita exit tol di sini, dan ini hotelnya deket dari exit tol, cuma sekitar 15-20 menit kalau nggak macet ya. Katanya sih kalau weekend ini tuh aksesnya macet dari yang mau ke arah Sukabumi sama yang arah mau ke Jakarta. Pokoknya dari exit tol sampai pasar ini tuh katanya full macet Bobors. Cuma kemarin karena Bocan berangkatnya tuh pas hari Jumat, jadi aman ya, tidak macet. Cuma besok nanti kita lihat pulangnya macet atau enggak sih, besoknya enggak macet parah seperti yang dibilang, mungkin karena Bocan arah Jakarta kali ya. Dan kita udah lewatin rel kereta, terus sekarang kita udah sampai di Santika Premier Hills Resort Cibadak Sukabumi. Ini kita langsung turun ke sini. Seingat Bocan dulu tuh ini areanya luas banget ya. Nggak cuma ada penginapan, tapi juga ada water park segala macam, sama ada giant aviary. Nah, sekarang water parknya katanya sih sementara ditutup dulu. Yang dibuka tuh dia ada aviarinya aja, sama ada nambah bangunan baru Bobors. Nah, ini juga nih kayaknya bangunan lamanya mungkin direnov ya, karena sebenarnya lobbynya masih sama seperti ini sih, menghadap ke perbukitan, cuma dibikin ini lebih modern dan lebih mewah lagi. Kita turun di sini, untung banget area drop off-nya ini ada atapnya, jadi kita nggak kehujanan. Kita check in, urus check in sama urus pindahin bagasi, karena kamarnya tuh ada di bawah, dan untuk menuju ke kamar nanti kita diantar sama mobil warawiri. Nah, ini suasana area lobbynya Bobors. Area lobbynya tuh terbuka semua, dan di sini kita bisa lihat pemandangan juga ya. Jadi bisa duduk-duduk santai. Terus di belakang meja resepsionisnya nih ada coffee shop juga. Jadi barangkali Bobors pusing habis kena macet, bisa ngopi dulu, tenangin dulu sambil lihat pemandangan secantik ini. Dan kita udah selesai check-innya, proses check-innya juga smooth, gak yang belibet. Ini langsung kita dibantuin untuk mindahin bagasi. Itu tas laptop suami berat banget sih. Bocan merasa bersalah kalau minta tolong orang buat angkat, karena itu berat banget. Nah, kita langsung aja naik mobil warawiri buat menuju ke kamarnya ya Bobors. Jadi barang udah dipindahin ke sana. Terus kita juga udah naik. Nah, Pak Su nih parkir di sini. Ini untuk area parkirnya semua di sini ya. Dan ini ada bangunan. Ini kayaknya bisa dibilang ini main buildingnya. Jadi di situ bangunan tadi ada kamar, sama ada restoran, dan ada main pool. Nah, kalau kamar Bocan kita masih perlu turun sedikit lagi. Jadi dia ada satu bangunan lagi di bawah sana Bobors. Terus yang di samping kiri ini yang bentuk ala-ala glamping, dulu tuh tempat kemah. Sekarang dia jadi kids club. Nah, ini kita maju sedikit dan udah sampai di area tipe kamar Premier Lagoon. Terus yang rumah-rumah pohon ini nggak tahu nih udah disewain lagi atau belum. Dulu kita nginepnya yang di situ. Nah, ini kamar Premier Lagoon harganya 2.600.000-an Bobors. Kalau untuk yang tipe biasa, Bocan cek di OTA sih harganya sekitar sejutaan ya. Tapi kalau untuk yang ini 2,6 juta, dan kamarnya cukup luas. Terus yang paling asik adalah di depan kamar ini kita bisa langsung berenang, karena sesuai namanya ya, Premier Lagoon. Jadi buka pintu langsung ke area pool, dan pemandangannya menghadap ke persawahan dan pepohonan hijau ala-ala Ubud gitulah.
Nah, sekarang kita mau lihat kamar sebelahnya. Ini bisa nih sebenarnya nyambung ke sini. Cuma kan ini belum dibuka ya kuncinya. Jadi nanti kita lewat belakang aja. Ini kita buka dulu pintunya lewat sini, terus pindah deh. Untuk Premier Lagoon ini nggak ada yang connecting room Bobors, jadi harus pisah kamar. Kalau yang tipe lainnya katanya sih ada tipe connectingnya. Nah, ini kamar keduanya. Bocan tuh pesan sama satu extra bed. Untuk extra bednya ini harganya 300 ribuan, udah termasuk sama sarapan. Dan kamarnya cukup luas, terus di depannya ada televisi, udah smart TV, ukurannya sekitar 50 inch, terus di sampingnya ini ada meja kerja. Nah, ini ada sambutan juga dari hotelnya. Terus ini ada ada telepon, ada barcode misalnya Bobors mau pesan makan atau apa. Terus di sebelahnya ini ada teko listrik sama air mineral, kopi, teh, gula segala macam. Dan di bawah sini ada mini kulkas, ini udah ada isinya. Ini mini barnya udah termasuk harga kamar ya, udah gratis. Dan di samping sini ada lemari, cuma karena ketutup extra bed jadi ya udahlah, nggak apa-apa. Kita lanjut ke sebelah sini. Untuk kamar mandinya dia terbuka seperti ini ya. Untuk area wastafelnya terbuka, tapi untuk toilet sama area kamar mandi dia kacanya yang tertutup gitu. Jadi privasinya tetap terjaga. Terus ini amenities, hair dryer, sabun cuci tangannya lucu ya, pakai botol kaca hijau gitu. Terus ini area toiletnya nih Bobors. Toiletnya terpisah sama area shower biar bisa dipakai dua-duanya ya. Terus ada bidetnya juga, dan ini kamar mandinya ada keran yang nempel sama ada hand shower sama rain shower, lengkap banget sih untuk showernya. Terus amenities-nya juga dia pakai brand Sensasia Botanica. Nah, sekarang kita lihat lagi pintu yang menuju ke area terasnya. Kita bisa berenang di sini tuh. Sebenarnya kalau mau pindah kamar lebih gampang lewat sini. Walaupun gak connecting, tetap berasa connecting karena dipisahin sama pot doang Bobors. Nah, ini kolam renangnya juga bagus banget. Jadi kolam renangnya tuh berjenjang ya, tuh ada 3 tingkat. Mirip sama hotel di Ubud yang terkenal itu, kolam renangnya bagus banget. Sekarang kalau mau coba kolam renang yang berlapis-lapis, sudah tidak perlu jauh-jauh ke Ubud, di Sukabumi juga ada. Nah, sekarang kita udah selesai room tour. Bocan mau explore fasilitas yang ada di dalam resortnya nih Bobors. Itu ada rumah pohon. Terus ini tenda nih Bobors. Ini kayak glamping gitu, tapi sekarang dia pakai ini buat kids club. Dan setiap ruangan tuh isinya beda-beda. Kalau di tengah sini ada trampolin, anak-anak bisa main-main di sini. Wah, Mas Ray seneng banget nih main di trampolin daripada loncat-loncat di kasur rumah. Dia seneng ketemu trampolin. Nah, ini ruangan pertama isinya ada mini biliar, ada air hockey, ada foosball tuh ya. Jadi mainannya tuh beda-beda. Nah, di ruangan yang sebelah sini ini isinya kayak puzzle, boneka, buku, kayak lebih ke buat anak-anak yang lebih kecil gitu kan ya. Tuh, kita bisa main-main di sini. Terus ada AC-nya juga, jadi nggak perlu takut kegerahan. Nah, ini mainannya ada congklak juga tuh Bobors ya. Dan kamar yang sebelah sini ini kayaknya untuk movie room ya Bobors, karena ada televisi, terus ada beanbagnya juga, jadi bisa nonton di sini. Lagi-lagi ada AC-nya, jadi nggak perlu takut gerah. Dan sekarang kita mau ke area sebelah sini. Kita mau makan sih sebenarnya, tapi sekalian jalan, sekalian lewat, sekalian berenang, sekalian. Karena nginepnya cuma sehari aja, jadi sekalian diborong semua. Nah, ini kita mau si Mas Ray berenang, nanti Bocan naik ke atas mau pesan makan. Ini dia pengen langsung nyobain berenang di main poolnya dulu, karena kalau yang di lagun kan bisa nanti ya. Kalau main poolnya ini biar sekalian lewat aja. Ini main poolnya juga besar dan airnya air biasa ya Bobors, bukan air anget. Tapi Bobors nggak perlu takut kedinginan karena suhu di sini tuh nggak sedingin puncak. Suhunya paling sekitar 25 derajat. Jadi kalaupun berenang nggak dingin. Nah, ini kita naik ke atas. Sekalian ini ketemu fasilitas gym. Kita mau lihat alat-alat gymnya. Nah, di sini gymnya cukup lengkap. Ada untuk kardio, terus juga ada mesin leg press, terus ada yang barbell juga. Nah, ini nih kalau misalnya Bobors mau treadmill, lihat pemandangan hijau, jadi berasa larinya ke hutan. Berasa larinya di tempat terbuka gitu kan ya, karena dia pakai kaca full. Nah, ini kita mau ke resto. Bocan kira akan ada lift di sini, ternyata salah. Di sini tangga, liftnya yang di ujung sana. Ya udah, kita naik lift aja lah ya. Ini liftnya
ada 5 lantai nih Bobors. Nah kita ke lantai L, ini area restorannya. Kalau yang di paling atas itu katanya ballroomnya. Terus di lantai 1, 2, 3 tadi area kamar tidur. Dan ini kita udah sampai ke area restorannya. Di sampingnya tuh persis berdiri Giant Aviary. Jadi ini bangunan baru nih, karena dulu nggak ada bangunan ini. Nah ini Bocan suka banget sama area restorannya, karena begitu masuk tuh vibes-nya berasa lapang banget. Apalagi dia tuh terbuka semua ya. Jadi area outdoor sama indoor nih ada pintunya tapi dibuka. Jadi kita bisa lihat pemandangan hijau. Dan kalau pas cerah di sana tuh kelihatan Gunung Gede sama Gunung Pangrango. Cuma lagi mendung tuh, langit birunya cuma sedikit doang yang nongol. Jadi ya udah. Tapi hawanya sih tetap enak Bobors. Hawanya tuh tetap seger karena pemandangannya hijau-hijau dan ya nggak sumpek, nggak padat gitu. Terus ini areanya tuh juga luas banget Bobors, bisa lihat. Dan sekarang kita mau pesen makan siang. Ini bukan makan siang sih ya, karena anak-anak tuh sebenarnya udah makan siang di sekolahnya. Cuma kalau mereka habis pulang sekolah jam 3, jam 4 itu mereka pasti udah waktunya ngemil atau nggak makan. Nah ini kita kasih makan aja biar strong, masih dalam masa pertumbuhan. Untuk menunya, harganya tadi Bobors bisa lihat, harganya standar hotel bintang 4, standar hotel bintang 5 emang segitu ya, lumayan. Ini Bocan kemarin pesan sop buntut sama ada nasi goreng kecombrang. Ini toppingnya lengkap, ada sate sama telur dan ayam. Terus ini ada chocolate cake sama ada pesen pasta sama iga. Cuma dia belum datang. Ini kita buka makanannya pakai chocolate cake ya. Dessert duluan jadi pembuka. Ini chocolate-nya enak nih Bobors. Nah ini nih menu yang udah Bocan pesen. Ini kalau nggak salah namanya iga bakar saus madu. Tapi ini lebih mirip ke sop iga ya, karena dapat kuah Bobors. Iganya oke, iganya enak. Terus Pak Su pesan nasi goreng kecombrang. Cuma nasi goreng kecombrang ini dominannya tuh manis. Biasanya setahu Bocan nasi goreng kecombrang itu dominannya kan asam pedes ya. Kalau ini lebih banyak manisnya Bobors. Jadi kalau di selera Bocan sih kurang masuk, tapi ya mungkin emang stylenya kesana gitu kan. Terus ini ada fish and chip untuk cemilannya anak-anak nih ya. Barangkali mereka nggak mau makan nasi, jadi kita pesennya yang fish and chip buat ngemil-ngemil gitu aja. Terus ini si kakak nih pasta aglio olio. Dan kita udah selesai makan. Ini suasana sore menjelang malamnya. Kita masih di area resto karena enak banget sih duduk di sini santai-santai. Terus kita balik ke kamar deh. Udah mulai gelap nih Bobors. Tuh pencahayaannya seperti ini, belum dinyalain. Nanti kalau pas udah makin malam, nah ini lampu kolam renangnya udah mulai menyala. Suasananya makin kelihatan dramatis. Terus di sana tuh ada apa? Ada chapel juga. Jadi barangkali Bobors butuh chapel mau nikahan, mungkin bisa di sini ya. Nah ini pencahayaan di area pool di depan kamar Bocan. Lampu-lampunya bagus, bikin birunya tuh nyatu sama blue hour saat itu, ya kan? Tuh. Dan kita sekarang mau dinner dulu Bobors. Kita udah mandi, udah ganti baju, kita mau dinner. Kali ini Bocan mau full makan di area hotelnya. Tadi kita udah lunch di sini, besok kita juga sarapan di sini, dan dinnernya ini kemarin udah termasuk sama harga kamarnya Bobors. Jadi dia tuh kalau Bobors tuh pesen direct ya, ada tipe kamar tertentu, ada paket tertentu yang udah termasuk sama harga dinner. Nah ini kita mau dinner. Di sini dinernya buffet, jadi udah disiapin semuanya menunya, nggak cuma buat kita aja, kita bisa makan all you can eat. Dan ini suasana restoran pas malam hari, tetap enak sih suasananya. Ada kipas angin, terus ada semilir angin sepoi-sepoi. Pertama sekarang kita mau ambil makanannya. Ini ada minumannya, buah-buahan juga, terus juga ada cake, ada es melon. Dan ada makanan utama. Nah makanan utamanya di sebelah sini. Ini ada sayur sop ayam. Jadi dipisah nih antara kuah sama sayurnya biar fresh ya. Terus di sini ada nasi putih, ada bihun goreng. Terus juga ada tumis kacang hijau sama tempe. Ini makanannya masakan rumahan banget ya Bobors. Ada ikan goreng tepung sama ada ayam. Ayamnya kayak dibumbu semur tapi ada cabenya gitu. Teriyaki atau bukan ya namanya? Ya pokoknya ayam semur lah. Yang gampangnya ayam dikecapin. Terus ini tahu tempe goreng ini buat apa? Buat kayak ketoprak gitu loh Bobors. Jadi ada sambal kacang, terus ada pecelnya, ada sayurannya. Nah ini ada keluihnya juga, unik ya, pakai pecelnya pakai nangka. Dan kita ambil makanannya yang
standar aja, kita nggak ambil yang tadi, kita ambil yang masakan biasa aja. Kita ambil nasi putih sama orek tempe sama ikan sama ayam. Ya lumayan sih Bobers makanannya. Terus menghemat juga ya karena udah termasuk sama harga kamarnya. Dan suasana makannya seperti ini. Kemarin nginep dari Jumat ke Sabtu cukup ramai sih Bobers, tapi nggak yang sampai hektik gitu, masih oke, masih enak suasananya. Nah ini aviarinya, ternyata kalau malam ada lampunya ya, lucu banget. Terus untuk balik ke kamar kita tuh bisa naik mobil warawiri atau jalan kaki. Cuma kita jalan kaki aja ya, sekalian bakar lemak yang tadi kita udah makan. Dan ini pencahayaan di kamar tidurnya, pencahayaannya enak banget, mau dipakai buat kerja, mau dipakai buat santai, semuanya bisa. Tuh si bayi happy banget, dia ada extra bed, dia malah main-main ke situ. Dan selamat pagi, suasana pagi harinya, buka mata langsung lihat pemandangan ijo-ijo tapi masih keselimut awan mendung. Ini bocah-bocah ya udah geloleran aja di depan kolam renang, belum sarapan udah main-main air. Nah ini kita mau siap-siap sarapan. Kita jalan kaki aja ya, sebenarnya jaraknya nggak terlalu jauh sih, dari kamar ke main buildingnya tuh nggak terlalu jauh, jadi masih oke. Terus ini kita lewat sini lagi, lewat kolam renang lagi. Kita kalau yang ke ujung sana itu lift, kalau yang ke ujung satunya itu tangga. Nah ini Pak Su lewat yang ujung sini, Bocan lewat yang ujung sana karena nggak enak lewat samping kolam renang tuh, nggak enak gitu kan, takut basah, takut ganggu, jadi Bocan lewat sana. Dan kita naik lift lagi. Tuh, semoga hari ini si bayi mau makan. Jujur li yang paling bikin Bocan males staycation itu adalah karena kalau setiap staycation si bayi tuh makannya susah banget Bobors. Bocan tuh sampai nyari beberapa menu yang kiranya dia mau tapi ujung-ujungnya dia nggak mau. Kayak semalam aja tuh ya, dia dinner akhirnya ujung-ujungnya beli bakso dari luar tuh buat dia. Tapi tetap aja susah. Tapi ya udahlah, sudahlah, dia biarin aja deh, ntar juga dia gede sendiri. Oke, kita lanjut lihat menu sarapan pagi ini. Ada muffin, ada donat, terus ini ada sereal, sama ada waffle, dan ada pancake juga. Ini ada bubur ayam, ada kecapnya, ada sambal sama ayam suwir sama daun bawang seledri. Dan buburnya ini cukup kental nih Bobors, buburnya nggak terlalu encer. Bocan suka kalau bubur yang masih ada kental-kentalnya gitu ya. Terus kalau ini kayaknya sup nih, ini untuk soup of the day-nya ada soto ayam bening. Tuh, ini ada ayam sama ada kol, ada tomat segala macam. Dan ini ada bakpao, ada kayak dimsum, ada rebusan juga, bukan dimsum. Biasanya bakpao temennya rebusan ya, ternyata ini temennya biasanya bakpao temennya dimsum, ini temennya rebusan sama gorengan. Terus ini ada kondimennya nih ya, pendamping, ada acar, sambal, kerupuk, dan ini ada nasi putih, ada nasi goreng juga, nasi goreng sosis, sama ini ada kue tiaw, sama ada pok choy, dan ini ada ayam semur. Bentuknya cuma tuh ayam semur doang, enggak kok, Bocan tahu kok kalau misalnya ada teriyaki atau apa, tapi ya itu ayam semur lah. Ini nasi liwet nih Bobors, ini pendampingnya ada bihun goreng, ada orek tempe, terus juga ada tumis kacang panjang lagi, sama ada telur balado deh kayaknya, terong balado. Terus di sebelah sini ada skoteng, apa benar skoteng dari Sukabumi, aduh enak banget ini skotengnya. Terus ada jajanan pasar, ada kue-kuean seperti ini, ada kue apa tuh namanya, ya kue itulah ya. You name it. Terus di sebelah sini ada buah-buahan, dan ini ada minuman isi buah, mungkin kayak es buah kali ya Bobors. Terus di sini ada salad bar tuh, dan ini untuk minumannya ada iced tea, cuma iced tea-nya dia nggak pakai es tawar. Terus ini ada bubur manis, ada bubur sumsum sama bubur mutiara. Ketan hitamnya nggak adanya mutiara, tapi tetap masuk sih Bobors, dan bubur sumsumnya tuh enak banget. Terus ini ada roti puding. Nah kalau ini ada live cooking, ada telur sama mie godok. Terus ini western foodnya unik nih karena dia ada kentang goreng sama ada mashed potato segala macam. Jadi menurut Bocan itu agak jarang Bocan temuin di hotel lain. Tuh ya, potato chipsnya tuh enak, berasa makan ciki. Nah ini menu sarapan yang udah Bocan ambil. Mas Ray pastinya nggak jauh dari nasi goreng telur ceplok setengah matang. Si kakak
pastinya ayam, dia tidak suka yang lain-lain, agak picky terus ya anak-anak. Nah ini makannya sambil lihat pemandangan gunung, tuh suasananya enak banget, apalagi pas cuacanya cerah, mungkin gunungnya lebih jelas ya. Ini mie godoknya enak nih Bobors, walaupun kuahnya dia nggak yang kental ya, tapi mie godoknya enak, dikasih sambal makin mantap. Terus nasi gorengnya juga lumayan enak. Bocan jujur nih, dibandingin makan siang makan malam, kayaknya sarapannya paling enak deh dari yang kemarin. Nah kita udah selesai makan, sekarang kita mau jalan-jalan ke Giant Aviary-nya nih Bobors. Ini kita naik warawiri ya, karena dia tuh di tengah-tengah pintu masuknya, jadi kalau turun lumayan lah ya jaraknya, apalagi dia agak curam, jadi lebih enak naik warawiri. Nah kita udah sampai, ini ada pintu masuknya, karena ini tuh isinya burung-burung kan, jadi takutnya burungnya lolos, makanya dikasih double pengaman untuk pintunya. Dan ini aviarinya cantik banget, di dalamnya tuh ada air terjun buatan, terus banyak pohon-pohonnya. Ini kayaknya buat foto-foto bagus sih ya. Cuma di bawahnya tuh kan banyak hewan ya, ada burung, ada ayam. Anak-anak sih happy lihat hewannya, cuma namanya hewan kan dia makhluk yang tidak pernah ke toilet. Jadi Bobors harus hati-hati melangkah karena banyak jebakan dari ayam sama burungnya. Nah ini kita udah sampai ke bawah. Tuh di sini dulu seinget Bocan tuh bisa kasih makan hewan ya, cuma sekarang katanya dia masih under maintenance, mungkin masih diperbaiki atau lagi dibikin apa, jadi ya udah kita cuma bisa masuk dan lihat-lihat suasananya. Ini overall bagus ya aviarinya. Dan kita balik lagi ke kamar ini sebelum check out, karena nginepnya cuma semalam. Sebelum check out kita harus cobain berenang di depan kamarnya, karena sia-sia dong ya ngambil tipe kamar Premier Lagoon kalau nggak nikmatin fasilitas ini, berenangnya tetap di main pool kan sayang. Nah ini nih Bobors kalau nginep di Premier Lagoon pastinya bisa lebih bebas berenang. Terus ini kolam renangnya juga gede banget tuh Bobors ya, itu ada kolam anak tuh di tengah situ. Dan sekian review Santika Premier Hills Resort Cibadak Sukabumi dari Bocan. Semoga bisa nambah referensi baru buat Bobors yang mau liburan, dan bisa jadi hiburan buat Bobors yang belum bisa liburan.